Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, saya saat ini berada di lapangan Kompi Senapan D Yonif 114 Satria Musara, di mana Tentara Nasional Indonesia TNI pada hari ini, tepatnya pada 5 Oktober 2023, memperingati hari ulang tahun ke-78, dan untuk Kodim 0106 Aceh Tengah melaksanakan kegiatan upacara di lapangan Senapan Kompi D 114 Satria Musara di Kemukiman Pame, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dan RRI Rimba Raya, kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini akan kami siarkan langsung dari lapangan Satria Musara ataupun lapangan Senapan D Yonif 114 Satria Musara, Kemukiman Pame, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan sejumlah persiapan memang terus dilakukan sejak tadi malam pendengar untuk suksesnya kegiatan upacara peringatan HUT TNI ke-78 di lapangan Kompi D Senapan 114 Satria Musara. Dan hingga akhirnya pada kesempatan pagi hari ini juga sejumlah persiapan yang sudah dilaksanakan akan dimatangkan dan dilaksanakan kegiatan upacara peringatan HUT TNI ke-78. Dan memang pendengar, untuk cuaca pada kesempatan pagi hari ini di Kemukiman Pamar, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat memang sempat diguyur gerimis. Namun demikian antusias dari peserta upacara yang melaksanakan ataupun ikut serta dalam kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-78 di Kemukiman Pamar, Kecamatan Rusip, Kabupaten Aceh Tengah ini tidak surut. Hal itu memang dibuktikan dengan sejumlah peserta upacara yang terdiri dari anak-anak SD sederajat yang ada di kemukiman, kemudian SMP dan juga anggota pramuka maupun dari tingkat SMA ini juga turut serta ya, dari Kemukiman Pamar ini turut serta untuk mengikuti kegiatan upacara HUT TNI ke-78 di lapangan Kompi Senapan D Yonif 114 Satria Musara. Dan pendengar, memang selain peserta yang berasal dari pelajar ataupun siswa-siswi yang ada di Kemukiman Pamar ini, juga peserta upacara ini yang utama juga berasal dari Tentara Nasional Indonesia itu sendiri, kemudian juga dari Polri, ditambah dari Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dari lintas organisasi juga turut serta pada kegiatan ini. Dan pendengar, saat ini Dandim 0106 Aceh Tengah memasuki lapangan upacara setelah tadinya perwira upacara yaitu Kapten Infanteri Iwan Mulyawan melaporkan kegiatan upacara siap untuk dilaksanakan. Baik, mendengar Radio Republik Indonesia, saat ini memang sudah Dandim 0106 Aceh Tengah Letnan Kolonel Kurniawan Agung Sancoyo telah sampai di mimbar upacara. Baik pendengar, kita selanjutnya ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Demikian tadi pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, sudah kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya yang mengawali upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-78 yang disiarkan langsung dari lapangan senapan Kompi D Yonip 114 Satria Musara, Kabupaten Aceh Tengah. Baik pendengar, demikian tadi penghormatan yang disampaikan oleh Komandan Upacara Hendra Letnan 1 ataupun Letnan Hendra Cipta. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Baik pendengar, untuk selanjutnya saat ini sedang dilakukan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, di mana upacara pelaksanaan HUT TNI ke-78 siap dilaksanakan dengan diikuti sejumlah peserta upacara dan tamu undangan. Selanjutnya pendengar, ini juga Kodim ataupun Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel Infanteri Kurniawan Agung Sancoyo sedang melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Komandan Upacara Letu Hendra Cipta, di mana untuk peserta upacara sendiri pendengar seperti yang kami sampaikan tadi, ini berasal dari kalangan TNI Polri, kemudian Satpol PP, lintas organisasi, kemudian aparatur sipil negara dan aparatur desa di pemukiman Tamar Kecamatan Gresik Antara Kabupaten Aceh Tengah, serta anggota pramuka dan pelajar tingkat SD hingga SMP juga turut serta pada kegiatan upacara HUT TNI ke-78 yang disiarkan secara langsung ataupun memang dilangsungkan di lapangan Kompi Senapan D Yonip 114 Satria Musara. Dan saat ini pendengar, Dandim 0106 Aceh Tengah sudah melalui barisan ataupun peserta upacara dari pelajar dan aparatur sipil negara dan aparatur desa yang mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 TNI yang dilaksanakan di pemukiman Tamar, Kecamatan Gresik Antara Kabupaten Aceh Tengah. Dan saat ini memang Dandim 0106 Aceh Tengah sudah tiba kembali di panggung utama untuk melakukan ataupun memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-78. Dan saat ini memang Komandan Upacara sedang melaporkan bahwasanya untuk pemeriksaan pasukan upacara ini telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar, saat ini memang Komandan Upacara kembali ke lapangan upacara dan akan mengikuti sesi selanjutnya. Tamu undangan dimohon berdiri. Baik pendengar, untuk selanjutnya ini tamu undangan dimohon berdiri karena akan mengheningkan cipta.
Baik pendengar Radio Republik Indonesia Takengon Tamu dan undangan dimohon duduk RRI kembali. Rimba Raya dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita ikuti mengheningkan cipta, Pengucapan sudah Sabta kita Marga. laksanakan dan kita dengarkan bersama. Selanjutnya pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan pengucapan Sabta Marga yang memang untuk kesempatan pagi hari ini dibawakan oleh perwira TNI dari Kodim 0106 Aceh Tengah, di mana saat ini sedang posisinya pengucap Sabta Marga sedang menuju ke depan Inspektur Upacara dan melaporkan kegiatan ataupun pengucapan Sabta Marga. Baik pendengar, kita ikuti pembacaan Sabta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang pendidikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami Satria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat terhadap pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan memenuhi diri serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, demikian tadi pengucapan Sabta Marga sudah kita dengarkan bersama-sama, dan kita akan mengikuti sesi selanjutnya untuk kegiatan upacara peringatan HUT TNI ke-78 yang memang tahun ini sedikit berbeda pendengar, karena pusat pelaksanaannya ditempatkan pada daerah terpencil, yaitu di Kemukiman Pamar, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini merupakan Amanah. kali pertama yang memang dilaksanakan oleh pasukan Dandim isratkan Kodim 01 untuk perhatian. Aceh Tengah. Rahot di tempat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan amanat yang akan disampaikan oleh Komandan Kodim 0106 Assalamualaikum Aceh Tengah, warahmatullahi wabarakatuh. Letnan Kolonel Waalaikumsalam warahmatullahi Kurniawan Agung Sancoyo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan peringatan Dirgahayu TNI ke-78. Salawat beriring salam selalu kita sanjung dan sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan, abang-abang saya semuanya yang hadir, ibu-ibu juga semua yang hadir, saya izin membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Para perwira Bintara, Tamtama, dan pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kita dapat melaksanakan dan hadir pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai
benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 78 tahun. Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah telah berhasil diatasi dengan baik. Berdasarkan hasil survei, TNI telah mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini. Terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah diraih, TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidaklah ringan. Setelah pandemi COVID mereda, dunia saat ini sedang berusaha memulihkan diri dari krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Situasi geopolitik ekonomi juga dipenuhi dengan ketidakpastian akibat konflik dan berbagai krisis di belahan dunia. Di lingkup nasional, beragam potensi ancaman semakin kompleks. Untuk itu, momentum ulang tahun ke-78 TNI harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Para peserta upacara yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI pada tahun 2023 mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, yang mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Tema kita angkat karena tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum serentak tahun 2024, di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pilkada serentak 548 daerah, 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota madya. Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Para peserta upacara yang berbahagia, menghadapi spektrum ancaman ke depan yang semakin luas dan kompleks, tidak terlepas dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu perkembangan teknologi dan sistem pertahanan. Negara akan hadir untuk terus meningkatkan kapabilitas pertahanan yang relevan dengan pertumbuhan teknologi militer terkini, sehingga TNI dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang modern dan mampu berperan aktif serta memiliki daya getar tinggi di lingkungan strategis, regional, maupun global. Pembangunan dan modernisasi kekuatan TNI saat ini tengah dilaksanakan secara bertahap. Hal tersebut akan terus dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan sesuai dengan kemampuan bangsa. TNI harus terus melakukan adopsi, inovasi, dan rekayasa teknologi mutakhir, memberdayakan industri pertahanan global dengan memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur TNI yang diharapkan. Selain itu, penguatan budaya strategis prajurit TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan, yaitu TNI yang semakin profesional dan manunggal dengan rakyat. Sebagai bentuk perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Para peserta upacara yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat, ada penekanan yang saya sampaikan. Yang pertama, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan landasan moral serta mental pada setiap pelaksanaan tugas. Yang kedua, pegang teguh amanat Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, serta jaga tugas dan jaga terus kemananggulan dan kepercayaan rakyat kepada TNI. Yang ketiga, laksanakan komitmen netralitas TNI
ikuti peraturan, pedoman, dan perintah yang telah diberikan terkait tata cara bersikap bertindak dalam tahapan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Yang keempat, jalin komunikasi, kerjasama, dan sinergitas dengan sebuah pihak, baik Polri, kementerian lembaga, komponen bangsa yang lainnya, demi tercapainya stabilitas keamanan nasional yang aman, damai, dan sejuk. Yang kelima, jaga nama baik TNI dimanapun berada. Selalu ingat bahwa tindakan sekecil apapun akan berdampak pada TNI secara umum. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi setiap langkah pengabdian kita demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Jakarta, 5 Oktober 2023, Panglima TNI Yudo Margono, SEMM, Laksamana TNI. Selesai. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dimanapun Anda berada, demikian tadi amanat yang telah disampaikan oleh Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel Kurniawan Agung Sancoyo. Tamu undangan dimohon berdiri. Panglima TNI, di mana memang ada beberapa penekanan ya yang disampaikan dalam amanat tersebut, pendengar, yaitu TNI tidak boleh terlena Bayangkari terkait dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini. Dan kemudian saat ini juga dunia tengah menghadapi krisis dan terus mencoba untuk melakukan pemulihan krisis pangan. Dan untuk tema sendiri pada kesempatan TNI ke-78 tahun ini, pendengar, memang mengangkat TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Dan diakui dalam amanat tersebut, pendengar, tema ini juga berkaitan erat dengan proses demokrasi ataupun pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan atau tepatnya pada tahun 2024. Saat ini pendengar sedang mengikuti prosesi membuka Bayangkari di peserta dan undangan sama-sama berdiri untuk mengikuti membuka Bayangkari. Tamu undangan dimohon duduk kembali. Baik, pendengar, memang ada beberapa hal yang memang menjadi penekanan dalam Laporan sambutan Komandan tadi, Upacara ini termasuk kepada juga dengan Inspektur menjaga Upacara. kemanunggalan dan juga menjaga nama baik TNI. Baik, pendengar, untuk saat ini kita akan saksikan bersama laporan Komandan Upacara yang menyampaikan bahwasanya upacara telah selesai dilaksanakan dengan khidmat, di mana untuk cuaca pada kesempatan pagi hari ini juga mendukung untuk terlaksananya kegiatan upacara HUT TNI ke-78 yang dilaksanakan di Kemukiman Pamar, Kecamatan Rusep Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak! Tegak senjata. Baik, pendengar, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Inspektur Upacara, dan itu menandakan bahwasanya kegiatan upacara HUT TNI ke-78 tahun ini selesai dilaksanakan. Saat ini, pendengar, sedang kita ikuti perwira upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwasanya upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Saat ini juga terlihat Dandim 0106 Pedang. Aceh Tengah Tarungkan sedang pedang. melakukan menyalami ya
termasuk Sekda, Kapolres, kemudian Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, ini juga turut disambangi oleh Dandim 0106 Aceh Tengah dan turut menyalami tamu satu persatu termasuk Kepala LPPRI Takengon Nurdin yang juga hadir pada kegiatan upacara HUT TNI ke-78 yang dilaksanakan di lapangan Kompide Senapan Yonip 114 Satria Musara. Dan pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti prosesi upacara yang memang berlangsung dengan khidmat yang sama-sama kita saksikan. Untuk saat ini memang tamu undangan yang hadir selain dari peserta upacara ini Sekda Aceh Tengah, kemudian Kapolres Aceh Dengan Tengah, mengucapkan Kepala Bismillahirrahmanirrahim, acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78 tanggal 5 Oktober 2023 segera dimulai. 3 jam untuk hadir ke sini. Hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, masih dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-78 tahun 2023 sudah melaksanakan perjalanan dari Takengon karena mengingat upacara tadi sejumlah persiapan terus disiapkan dan memang dijadwal pada 8.30 sudah dilaksanakan. Selanjutnya, dan acara syukuran yang diawali dengan pemotongan tumpeng. Dan upacara telah berjalan dengan sukses. Pemotongan tumpeng dimohon kepada Dandim 0106 Aceh Tengah untuk memotong tumpeng yang akan diberikan kepada prajurit tertua atas nama Sertu Nuradin. Potongan tumpeng yang memang sudah dipersiapkan dan pihak dari Dandim 0106 Aceh Tengah ini sudah berada di depan ya, di depan tumpeng yang sudah dipersiapkan untuk selanjutnya akan dipotong. Dan memang kita lihat di sana turut hadir pada kegiatan ini juga kita melihat Kasdim 0106 Aceh Tengah sudah berada juga tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lapangan ini. Saya mohon maaf tadi adik-adik saya nggak saya sampaikan. Pokoknya terima kasih semua yang sudah hadir. Nanti jangan pergi dulu, kita melaksanakan sama-sama. Masih dimasak kuah belangongnya. Ada entah berapa belanga saya nggak tahu. Ini semua inisiatif para ramil saya. Ini sudah mulai tuh. Walaupun dengan situasi dan keadaan yang ada, kami mohon maaf sebelumnya. Tadi lupa saya nggak minta maaf. Karena di sini ketinggalan kancing saja udah mati gaya. Saya tidak bisa beli, tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin nanti pada saat setelah makan kita nggak sempat salaman, kita nggak sempat saya nggak sempat terima kasih. Sekarang saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sengaja kami laksanakan kegiatan di sini karena tempat ini mengandung sejarah. Yang rata-rata di Aceh rasanya mengandung sejarah karena pernah kita lewati. Dulu saya ke sini bisa 4 jam, 5 jam, sekarang tinggal 2 jam. Apalagi nanti ke Gempang pernah jalan kaki, sekarang udah mau tembus, naik mobil udah bisa. Dulu dari Belang Kejeren sampai Belang Pidi nggak sadar jalan, udah malam, nggak tahu-tahu nyampe Belang Pidi. Sekarang udah kita lihat, alhamdulillah pembangunan bangsa kita luar biasa. Dan semoga ke depan Aceh Tengah semakin bagus, pembangunannya merata di semua tempat. Amin. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan juga kegiatan yang semampu kami selenggarakan di tempat yang ada ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami lanjutkan kegiatan kembali.
Udah terus dibacakan lagi. Ini nggak usah dibacakan bersamanya kan? Nggak usah, udah ada foto. Itu tambahan lagi biar udah selesai dulu, akan ada itu tinggal bacakan. Kalau udah selesai dulu, pengaruh dulu. Ya, kita buat.